Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu hari ini yang berkumpul bersama kita di sini maupun buat Bapak Ibu yang tidak sempat bersama kami, mungkin sedang berada di luar atau juga di luar kota. Saya salam untuk kawan-kawan dari Solo, dari Jogja, dari Surabaya, khususnya juga Jakarta. Kemarin kita ada pertemuan. Saya tahu Bapak Ibu pasti hari ini ikuti karena ada pesan Tuhan khusus buat kita semua. Khusus Singapura ya, kemarin dari Singapura ada yang ikut Zoom bersama kami di Jakarta. Terima kasih. Dan buat Anda-Anda yang jemaat Tuhan berada di luar negeri, banyak kesaksian, ada yang disembuhkan, dari Taiwan, di Hong Kong, bahkan di Jepang. Kemarin ada yang sharing sama saya dari Jepang, Mr. Joy kalau tidak salah, dan juga Amerika ya. Salam dari Pontianak ya, Indonesia, Pontianak. Tentu salam dari surga bagi kita semua. Tuhan berkati buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, Bapak Ibu. Bagi Anda yang kali pertama hadir, selamat datang. Anda bukan orang asing di sini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Oh ya, sahabat saya di Jambi ya, karena besok Anda datang sini untuk berbagi misi Tuhan ya. Selamat untuk beribadah bersama. Pada Anda yang kali pertama hadir, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini ya. Staf saya akan membagikan visi misi gereja kami. Tentulah kami juga akan berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Doa bersama pasti jauh lebih baik dibandingkan kita bergumul sendiri. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, hari ini Tuhan punya pesan khusus buat kita semua. Beberapa hari yang lalu di dalam perjalanan saya, sebenarnya misi kami ini untuk Jawa ya, dari Banten, DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Jawa Timur ya, kita sudah kerjakan sehingga saya bisa balik hari Jumat karena saya rindu untuk bersekutu, berdoa bersama di hari Sabtu. Biasanya kita ada Sabtu doa di sini. Itulah sebabnya sebetulnya hari ini kami mau lanjut karena rencana kami 2 minggu sebenarnya. Jadi kami mau lanjut melalui dari Surabaya nyebrang itu Lombok, lalu Flores, Kupang sampai ke Sulawesi lah ya. Tapi karena kami lihat perjalanan yang begitu padat sehingga waktu ke waktu kami kejar terus dan perlu istirahat bersama saudara-saudara di Pontianak dulu ya. Jadi sebenarnya belum lama ya kami pergi, cuman hanya 1 minggu. Perasaannya udah lama banget gitu loh. Kayak mungkin perjalanannya kali ya. Jadi banyak cerita di dalam perjalanan. Nah kita berdoa supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi melalui teman-teman kita. Nanti saya share kalau saya diberi kesempatan dan diingatkan Tuhan. Tak kala saya lagi berkhotbah, saya akan sharing apa-apa sih yang kita bagikan. Lalu apa yang menjadi harapan kita harus sesuai dengan harapan Tuhan tentunya. Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk memeriksa firman Tuhan. Dari satu perikop firman Tuhan sebagaimana Raja Salomo. Dia seorang raja yang diberkati Tuhan luar biasa. Dia meresponi panggilan Tuhan karena pewarisan dari ayahnya Daud. Namun dia mengerti apa yang harus dilakukan. Dan dia sadar bahwa seorang raja itu diserahkan umat yang begitu besar. Dan Bapak Ibu harus ketahui bahwa bangsa Israel itu menjadi representasi kekristenan kekinian. Artinya mewakili kita. Raja itu berbicara tentang orang yang diurapi Tuhan untuk memimpin atau memerintah, membawa bangsa Israel hidup dalam damai sejahtera Allah Bapa. Namun kita tahu di masa pemerintahan Daud pemerintahan Saul yang sebegitu hebat, tapi keturunan berikutnya terjadilah ya tanda kutip saya istilahkan itu kehancuran, pembuangan, nyaris tidak pernah ada lagi sampailah tahun
1948 dan dia dianugerahkan untuk kemerdekaan bangsa Israel. Pertanyaannya, apakah bangsa Israel itu sesuai dengan Alkitab? Kita tidak punya wewenang untuk membahasnya. Namun dalam diskusi-diskusi panel beberapa teolog, beberapa pengamat secara historis dan teologis, kita bisa berkata bahwa ada yang perlu kita pertanyakan, tapi tak perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tapi satu berita yang baik buat kita mesti simak baik-baik. Pada perayaan Sukot, ya, itu adalah namanya pesta raya yang besar buat bangsa Israel, itu adalah Pondok Daun. Dan kau tahu apa yang terjadi pada saat itu? Dan hampir seluruh dunia berkumpul di sana untuk merayakan berbahagia Indonesia ambil bagian, ya. Belum pernah terjadi sejarahnya, ya. Menurut catatan sejarah belum pernah terjadi sejarah bahwa seluruh dunia datang bersama-sama merayakan, baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Tidak ada lagi namanya perbedaan, tidak ada dikotomi. Nah, Alkitab kita juga berkata pada saat Yesus ditinggikan, maka tidak ada lagi namanya Yahudi, Yunani, hamba atau merdeka, barbar atau skit. Artinya semua satu di dalam Kristus, yaitulah Tuhan yang Anda dan saya sembah. Firman Tuhan membuat sejarah sedang membuktikan. Firman Tuhan menuatkan itu ribu tahun lalu, tapi sejarah sedang membuktikan. Apabila orang percaya yang Tuhan karuniakan roh untuk melihat rancangan Tuhan, dulu, sekarang, dan ke depan, jikalau tidak mengerti maksud ilahi, saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menyadari. Cukup Pak Bu, sebuah keadaan yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh tahun 2010 bahwa apa yang harus kita persiapkan pada masa itu, yaitu ini tokoh dunia, bukan tokoh agama. Tokoh agama selalu berbicara persiapkan iman. Gereja kita, Tuhan juga berbicara seperti itu. Persiapkan iman kita. Beberapa tahun lalu Tuhan sudah berbicara sama kita. Akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Dan siapa tahu pandemi datang begitu tiba-tiba. Tokoh ini berkata tahun 2010 dan akan kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak baik, yaitu virus yang mematikan tahun 2020. Tokoh ini berbicara. Ada yang bertanya sama saya, apakah dia seorang hamba Tuhan? Ya, saya juga tidak tahu. Saya tidak mau masuk ke wilayah dia. Apakah dia seorang nabi? Saya juga tidak tahu. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa Allah dapat berbicara melalui siapa saja. Kalau Allah sudah berbicara, sekalipun itu sulit untuk kita mengerti, dan kalau itu sudah menyangkut soal keselamatan, hendaklah kita mengerti. Jangan kita lawan, intinya gitu. Dan kita tahu 2020 pandemi masuk. Hampir seluruh tatanan kehidupan itu mengalami satu kondisi yang sangat amat mengerikan. 2 tahun kemudian dan tahun 2022 Tuhan berbicara sama kita apa yang harus kita sikapi. Yaitu adalah bangun. Bangkitlah di antara orang mati. Sebab Kristus akan bercahaya atasmu. Artinya ada sebuah kegelapan yang sedang menutupi. Perjalanan kami ke beberapa kota, kami dapat banyak masukan. Biasanya saya selalu bertanya, bagaimana pasca pandemi? Kondisi kerohanian, kondisi sosial, saya tidak masuk wilayah politik. Kondisi ekonomi. Dan begitu kita membuka topik ini, itu bahasanya luar biasa. Kalau saya mau ikuti, itu bisa sampai 1 harian 1 tempat. Tiap kali kami pertemuan sampai larut malam. Kalau tidak disuruh berhenti pun tidak berhenti. Semua berbicara. Dan memang itu kenyataannya. Dan Tuhan bicara sama kita berarti ada maksudnya. Dan buat saya cuma hanya sampaikan satu. Bangun. Bangkit di antara orang mati.
Sebab Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan dari situlah nanti orang akan melihat keberadaannya di mana. Mau kemana? Dari mana? Mau kemana? Dan Anda ada di mana. Saya kira ini saya selalu katakan kepada kita semua. Jangan satu sisi kita memberitakan ke orang lain. Dari mana? Mau kemana? Ada di mana. Gitu loh ya. Umpama saya kasih contoh, orang Anda kalau di Pontianak tujuannya mau ke Singkawang, ya. Kalau Anda berada di Pinyu artinya oke lah ya. Berarti memang bentar lagi sampai di Singkawang. Tapi kalau Anda mau ke Singkawang, tapi keberadaanmu ada di Kuburaya, ada di Kuburaya ujung sana, Muara Kubu maksud saya, berarti Anda harus tahu kemana Anda harus bertindak, ya. Kemana Anda mesti berputar haluan, seperti itu Pak Bu. Baik, kita akan lihat seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa adalah Salomo. Satu ayat Pak Bu saya mau bacakan buat kita semua. Perhatikan baik-baik, ayat ini cukup memberikan ya inspirasi buat saya untuk sharing hari ini. Buat Bapak Ibu yang hadir maupun ada di rumah maupun di luar kota yang mengikuti. Amsal pasal 20 ayat 27 Alkitab berkata begini. Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saya hanya baca satu ayat Bu. Padahal kalau Anda membaca seluruh perikop ini berbicara tentang Salomo sedang berbicara kepada kehidupan orang percaya. Sesungguhnya kalau kita lihat di ayat yang ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, di situ menggambarkan siapa kita ini. Pada dasarnya manusia sudah diciptakan oleh Allah yang luar biasa. Maka dikatakan bahwa rancangan Tuhan bagi manusia itu seperti sumur yang dalam. Kalau Anda baca di ayat yang keempat. Artinya rancangan Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia seharusnya bisa dielaborasikan. Artinya bisa dikeluarkan. Untuk siapa? Bukan untuk diri kita Pak Bu. Karena kita ada di dunia sesungguhnya untuk kehidupan dunia. Oleh sebab karena manusia telah rusak pola pikir yang dipengaruhi oleh si jahat, maka setiap keinginan manusia bukan memenuhi kehendak Tuhan, tetapi kehendak diri. Disitulah terjadi kegelapan. Karena itulah Salomo berkata, hanya orang yang pandai. Kata orang pandai dalam hal ini mengacu kepada orang yang bijaksana. Saya tidak di sini Pak Bu, tapi saya mau bicara di ayat yang ke-27. Tuhan menegaskan melalui Salomo bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Bapak Ibu di rumah beberapa tahun lalu, tapi sekarang sudah enggak lah ya. Beberapa tahun lalu hampir semua rumah punya genset. Ya Pak ya? Bahkan banyak menyediakan petromak atau lampu-lampu. Kenapa kita perlu itu? Rumah saya punya genset juga. Tapi hampir sekian tahun sudah nggak pernah dipakai, nggak tahu masih nyala atau tidak. Karena listrik di Kalimantan Barat sudah lebih dari cukup. Ya, sejak pemerintahan sekarang semua suplainya lebih dari cukup. Jadi pemerintah sudah menyediakan terang buat bangsa Indonesia. Ya berdoa terus untuk bangsa kita. Nah, kita punya genset sudah tidak pernah dipakai. Tapi pada waktu kita dulu, kalau di rumah Bapak Ibu tidak punya genset, lalu tiba-tiba mati lampu, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan? Saya cuma mau bertanya, kalau tiba-tiba mati lampu, apa yang dapat kita lakukan? Kita hanya bisa mengeluh. Bahkan kita tidak bisa lihat satu sama lain. Tidak jarang pada saat itu mati lampu, ada yang mengalami kecelakaan dan cedera. Bahkan kita tidak jarang kita dengar mereka yang kecelakaan jatuh dari lantai 2 karena mati lampu. Dan itu sebuah realita loh Pak Bu. Bukankah kita berkata, ini suatu pandangan Yesaya, dia pasal ke-60 berkata, bab sesungguhnya
kegelapan menutupi bumi. Nah, kita bisa lihat dunia kita yang sekarang begini, sepertinya begitu megah. Bahkan kita sedang dicekokin, kalau kami orang Jakarta, dicekokin itu disuapin dengan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Beberapa waktu yang lalu tokoh ini berkata, perhatikan ke depan, oleh karena kemajuan teknologi dan informasi yang begitu deras, secara dinamis, manusia akan diracuni atau dirasuklah kalau bahasa kami, tanda kutip. Sehingga manusia tidak lagi menghargai sesamanya. Anda bayangkan, manusia semakin banyak, hampir 8 miliar kalau tidak salah, saya tidak terlalu jelas lagi. Itu kalau tidak bisa saling menghargai, apa yang akan terjadi? Bahkan tokoh ini berkata, nanti institusi resmi tidak lagi dihargai. Maksudnya apa? Pemerintah. Saya bukan ngulang, tapi ada di media toh. Anda bisa baca di media atau di TV, tokoh ini tulis secara jelas. Institusi resmi apa lagi? Kerohanian, rohaniawan. Enggak lagi terlalu dihargai. Kita pikir itu cuma hanya sebuah dongeng. Pak, Bu, saya tidak mengatakan dia bernubuat, tapi apa yang disampaikan beberapa tahun lalu, sejarah sedang membuktikan loh. Hari-hari ini dimulai dari rumah tangga. Bukankah kitab kita juga berkata bahwa satu hari nanti orang tidak lagi bisa diajar, mereka cuma hanya menyenangkan telinganya. Akibatnya apa? Terjadilah pendurhakaan. Kasih semakin dingin. Dan itu sedang terjadi. Ya, sangat mengerikan. Artinya memang kegelapan sedang menutupi bumi ini, Pak, Bu. Dan Tuhan kasih kita lihat awal tahun bahwa kegelapan itu membuat dunia ini, kehidupan ini di alam yang tidak bisa kita lihat itu kering kelontang bagaikan ikan yang mati. Hanya satu kata Tuhan, bukan mengubah dunia ini. Dunia ini tidak akan bisa berubah kalau manusianya belum berubah. Itulah sebabnya Tuhan sudah berikan mandat buat kita, semua orang percaya, bangunkan mereka yang rohnya tidur. Kemudian imannya bangkit di antara orang mati. Baru Kristus percaya, maka bisa menjadi terang. Dan ayat ini sangat confirm. Artinya roh manusia itu adalah pelita Tuhan untuk menerangi dunia ini, Pak, Bu, yang hidup dalam kegelapan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau roh manusia itu redup, lalu apa yang dapat diperbuat? Halo? Kalau roh manusia itu mati, ya bukan mati sebenarnya, tidur, padam, apa yang dapat dibuat? Gambarannya yang sederhana tadi, kalau di rumah mati lampu Anda nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Dan kalau kita mengacu kepada roh manusia adalah pelita Tuhan, kalau saya memberikan sebuah penjelasannya sederhana, ibarat kita itu pelita itu dinyalakan untuk nerangi loh gitu loh, supaya orang yang gelap itu bisa lihat gitu loh. Saya ini juga termasuk orang kampung walaupun besar di kota. Oleh kampung saya pernah sekali main di tepi pantai. Waktu saya masih remaja, bukan remaja, anak-anak. Karena remaja saya sudah di Jakarta, masih anak-anak, umur saya waktu itu kalau tidak salah 8 tahunan begitulah, belum ke Jakarta. Main di pantai sama abang saya. Nah, main pantai itu enak sekali, anak kecil itu paling suka main di pantai itu. Apalagi sudah mulai namanya sunset ya, udah mulai, aduh rasanya luar biasa. Tapi Anda tahu, ketika di pantai tidak terasa bahwa sebentar lagi kalau kegelapan itu akan datang. Betul, pada saat matahari begitu sudah terbenam, kita mesti harus lewati hutan. Karena saya tinggal di kampung sekali itu dulu. Lewat hutan itu nggak bisa lihat apa-apa, Pak, Bu, karena kita tidak mempersiapkan lampu. Lalu mulai kita jalan pulang pelan-pelan, cari jalannya. Padahal jalan yang sering kita jalannya susah. Dan
saya mesti kembali ke rumah orang tua saya di kota, karena ini di rumahnya abang saya, karena dia di hutan itu, maksudnya mereka tuh beladang gitu. Saya mesti ke kota, perjalanannya sih nggak jauh banget, 3 kilo, pakai sepeda. Anda tahu sendiri, sepeda itu lampunya kalau jalannya berhenti, lampunya mati, kan gitu. Nah, sementara kalau jalan kampung itu kan ada namanya jembatan terbuat dari hanya pohon kelapa, ya. Orang seperti saya belum gape, kami Jakarta belum gape, belum pandai naik sepeda melintasi itu. Mesti didorong, kalau waktu dorong itu lampunya ya mati. Usia segitu saya cuma modalnya apa? Nangis sepanjang jalan. Itu kegelapan, saya bisa bayangkan loh Pak Bu. Dan itu Tuhan kasih kita lihat. Memang cerita begini kalau digambarkan nggak terlalu menarik Pak Bu. Tapi suka tidak suka nanti kita akan hadapi sebuah kondisi kegelapan yang menggoncangkan kita. Kalau kegelapan menggoncangkan kita, kemana kita mesti pergi? Pandemi datang sudah cukup menjadi pelajaran buat kita. Gereja megah, gereja besar, segala fasilitas semua lengkap. Tapi pada saat pandemi datang, gereja menyedot banyak biaya untuk perawatan. Termasuk gereja kita juga. Tapi nggak bisa dipergunakan. Berapa lama kita hadapi hal yang seperti itu? Ketika perjalanan saya di Jawa, saya dengar mereka cerita. Sampai hari ini gereja belum bisa pulih 100%. Lalu bagaimana cara memulihkan? Berbagai cara dunia itu diterapkan. Supaya jemaat bisa balik. Tapi sebagian nggak akan balik, kenapa? Mereka sudah senang di rumah sambil makan kacang, sambil minum. Tinggal tangannya dia pencet mana yang disuka dengar. Kalau khotbah yang kayak model begini kurang suka, dia pindah ke channel lain. Coba bilang sama kiri kanan, kayaknya pastor lagi ngomong kita juga kali ya. Saya mau terus terang. Dan ini kejadian di mana-mana, pengadunya sama. Dan ini baru 2 tahun datangnya pandemi, mulainya media. Kok pas banget sediakan buat kita. Tiba-tiba kita bisa menggunakan media begitu luar biasa. Setelah itu kita susah. Termasuk anak-anak sekolah sekarang. Hampir 2 tahun kita bekali dia dengan media. Saya tidak menyalahkan media Pak Bu. Media itu perlu, tetapi mental kita rusak. Apalagi akan datang namanya metaverse, segala macam itu. Saya dengar mereka di beberapa tempat mereka sedang mempersiapkan dana yang mungkin itu ratusan juta, ratusan miliar untuk menyediakan sarana itu. Saya ngeri sekali. Maka tadi saya melihat tayangan itu, saya nangis. Apakah kita cuma hanya buat heboh-heboh seperti itu? No Pak Bu, itu sebagai tanda kita perlu bangkit. Tetapi kelanjutannya apa harus kita lakukan? Mengerti kehendak Allah jauh lebih baik daripada apa yang dapat kita buat. Amin. Dan kalau roh kita enggak nyala Pak Bu, apa yang dapat dibuat? Jadi kata kuncinya apa? Manusia. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Kalau pelitanya Tuhan, kalau nggak nyala, kita bisa dapat 2 hal yang ditulis di Alkitab. Pertama itu perumpamaan tentang 10 wanita, 5 bijak, 5 bodoh. Kalau Anda baca di Matius pasal yang kedua, 5 ayat ketiga, yang bodoh menyediakan pelita tapi tidak ada minyak, berarti tidak bisa menyala. Dan apa akibatnya? Dan yang kedua, saya sudah khotbahkan ini juga, 1 Timotius pasal yang pertama ayat 19. Karena dalam pembacaan kita demikian, bahwa roh itu kalau menyala, maka roh itu yang akan menyelidiki hati nurani kita. Tapi kalau rohnya mati, kita nggak bisa melihat ke dalam, yang bisa cuma lihat keluar, yang bisa cuma lihat kesalahan orang lain. Seakan-akan kita ini yang paling benar. Dan saat itulah yang disebut kematian iman. Karena imannya kandas. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-19 itu dikatakan. Saya pernah khotbahkan di tempat ini ya. Dikatakan apa? Beberapa orang telah menolak hati nuraninya. Kenapa menolak? Karena memang gak bisa lihat ke dalam. Gelap. Bukan dia menolak sih.
Tapi karena dia nggak ngerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan akibatnya apa? Alkitab katakan, ya, akibatnya adalah kandas imannya. Ya. Kalau imannya sudah mati, apa yang bisa dibuat? Bukan Tuhan tidak percaya, tetapi kita yang tidak bisa merefleksikan kemuliaan Tuhan untuk menerangi diri kita dan orang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-12. Nah, ini penting sekali. Saya mesti hati-hati nyampaikan ini buat kita semua. Roma pasal 12 ayat 11 berkata, ini nasihat Rasul Paulus. Lalu bagaimana kita sikapi supaya roh kita tidak mati, akibatnya kita ditolak dan kita mati iman kita. Nah, di Roma pasal 12 ayat 11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa kalau kita baca pelan-pelan? Nasihat loh, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Kenapa bisa kendor? Karena di anak kalimat berikutnya dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau rohnya tidak menyala, rohnya padam, tidur gitu, pasti kita nggak rajin. Kalau nggak rajin disuruh terus, Pak Bu, wah itu terjadi konflik itu. Kan gereja kan kadang-kadang kita suka paksa, ayo kita Injil, ayo adopsi. Akhirnya ujungnya apa? Marah, timbul konflik. Persoalannya bukan karena bukan kita tidak mau jalan. Persoalannya kan roh kita belum bangun. Iman kita belum bangkit, Kristus belum bercahaya, belum ada enlightenment, kita belum bisa lihat diri kita ada di mana. Kita masih asik tidur, istilah lagi mabuk aja. Orang kalau lagi mabuk nggak tahu siapa dirinya, seperti kayak pembunuh aja dia. Teman pun dibunuh sendiri ya, teman sendiri juga dibunuh ya. Nikah pun salah nikah, bukan lagi kalau nikah sama lawan jenis itu wajar-wajar saja. Itu kalau nikah satu jenis artinya apa? Ya nggak bisa lihat dirinya siapa, pria atau wanita. Nah itu kejadian di mana-mana hari ini. Mungkin Anda bilang, apa betul pastor begitu? Ya enggak usah lah kita bahas itu panjang. Tapi enggak usah lagi kita pusing-pusingin lah ya. Tapi media sudah banyak. Kalau di luar sana sudah banyak. Tapi ini di dalam gereja juga ada Pak Bu. Kenapa? Ya karena itu. Ya, maka nasihat Rasul Paulus apa? Biarlah rohmu menyala-nyala supaya kerajinan kita tidak kendor. Nah, barulah anak kalimat berikut dia berkata apa? Dan layanilah Tuhan. Ini kalimat paling bagus. Sehingga membuat kita ini suka melayani Tuhan dengan menciptakan pelayanan. Persekutuan sana, persekutuan sini. Yang penting kumpul, rindu kangen. Makan bersama, bicara bisnis bersama. Salah nggak? Saya tidak mengatakan salah Pak Bu. Tujuannya apa? Oh saling membangun iman. Entah dulu. Coba dong kita lihat benar nggak saling membangun atau saling menjatuhkan. Berapa yang terbangun lalu jadi berkat, berapa yang sudah runtuh malah menjadi pencemoohan. Itu aja kan, betul nggak? Ada lagi bukan bikin persekutuan, rajin ke gereja melayani, mimpin pujian, main musik. Saya tidak katakan itu salah, harus main dancer, semua itu pelayanan. Pak Bu, saya katakan itu pelayanan manusia untuk manusia. Itu namanya kelengkapan gereja. Akibatnya kita akan membuat semua pelayanan yang sifatnya bisa menarik orang. Ini kita layani begini. Kalau nanti orang nggak mau balik lagi, kita bikin sulap. Ya kan? Kita bikin macam-macam supaya orang suka. Atau kita hadirkan artis-artis yang lebih populer supaya bisa narik orang balik. Apakah itu salah? Enggak salah Pak Bu. Tetapi bermasalah kalau mindset kita ke situ. Kata layani Tuhan di sini adalah kita harus punya divine connection. Koneksikan hati kita kepada Tuhan. Kita menangkap isi hati Tuhan. Mau apa Pak Bu? Itu yang terpenting.
Kata melayani Tuhan itu bukan melayani apa yang gereja mau, tapi melayani apa yang Tuhan mau. Sederhana sekali kalau kita lihat Alkitab. Apa sih yang Tuhan mau? Coba kita lihat di dalam Roma pasal pertama ayat yang kelima. Roma pasal yang pertama ayat kelima. Ini yang Tuhan mau. Dengan perantaraannya, kata Rasul Paulus, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia. Pak Bu, kasih karunia itu bukan berarti menyenangkan kita. Kasih karunia itu punya kandungan. Kandungannya apa? Kandungannya dia bukan hanya menyenangkan kita, menyelamatkan kita. Ya, keselamatan sifatnya itu adalah aktif bukan pasif. Tak kala kita mengalami kasih karunia, maka dia akan bekerja sesuai dengan struktur dan konstruksi kasih karunia itu sendiri. Maka dikatakan, kami, di sini katakan, dengan perantaranya itu Kristus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Perhatikan kata jabatan rasul. Seringkali kami para hamba Tuhan suka ditanyakan, oh kalau gitu kan kita kan bukan rasul. Ini hanya untuk Paulus. Dengar, Paulus juga salah satu rasul yang dibangkitkan, katakan ya, dimunculkan setelah Kristus mati. Dalam konteks ini lebih cocok kita mengatakan orang-orang yang diutus, apostolis, artinya orang-orang yang diutus. Oleh karena perantaraan, oleh karena Yesus telah menyelamatkan saya, karena kasih karunia, maka saya juga mendapatkan apa? Kekuatan, gerakan kasih karunia untuk pergi. Itu namanya misi, memberitakan Kristus. Itu yang disebut apa? Penginjilan. Bukan diberikan kepada seorang penginjil, tapi diberikan kepada orang yang percaya. Saya sedang bicara sama orang percaya, bukan penginjil. Memang ada orang-orang tertentu yang dipanggil sebagai penginjil khusus. Tetapi seluruh orang percaya yang diselamatkan, keselamatan kandungannya aktif dan dia harus mengerjakan keselamatan. Apa yang dikerjakan keselamatan itu Pak Bu? Hanya dua. Buat orang percaya dan taat. Karena kekristenannya unsurnya adalah iman kan? Iman oleh kasih karunia diselamatkan. Keselamatan itu aktif, kandungannya apa? Hidup. Maka ada hidup baru. Kita bukan hanya sekedar hidup menjadi orang Kristen, tapi harus hidupnya dibedakan. Hidup dan mempunyai kelimpahan. Kelimpahan apa Pak Bu? Oh, mesti banyak duit punya mobil baru. Saya dulu juga jadi pendeta, sempat juga terserong Pak Bu. Dia pikir pendeta kalau pakai mobil butut nanti bilang kurang diurapi, kurang diberkati. Jadi berusaha kita beli mobil yang bagus supaya kelihatan keren. Aku pikir-pikir nggak beda-bedanya dulu waktu saat kami salesman dong. Salesman kan begitu supaya kita kelihatan keren, kita pakai mobil yang bagus. Begitu datang orang, mantap juga. Ya ceritanya kan gampang gitu. Apa bedanya ya sama salesman ya? Itu loh. Gereja mesti buat mewah-mewah. Tidak salah mewah Pak Bu. Tidak salah. Tapi bukan itu menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan di sini kata kelimpahan itu. Kata kelimpahan ya. Apa yang kita alami orang lain bisa ngalami. Itu kelimpahan. Kalau kita diberkati luar biasa di dalam hidup kita. Orang sekitar kita tidak diberkati. Pertanyaannya cuma satu. Ini ada yang tidak beres. Ada yang salah kekristenannya. 98. Sebuah kondisi di Jakarta sangat memilukan. Saya tidak tahu di Kalimantan Barat. Waktu kami di Jakarta sangat memilukan. Saya masih ingat. Ya beberapa hari kita semua harus ada di rumah. Setelah tanggal 15 saya ajak Brother Gideon, kita coba yuk keluar lihat-lihat. Itu betul-betul kayak lautan api. Nah apa yang terjadi Pak Bu? Setelah itu rumah bangun tembok tinggi-tinggi, pagar tinggi-tinggi.
Bahkan ada yang 3 lapis. Jemaat Tuhan saya layani, rumahnya sudah ada pagar, tambah 1 lagi, di luar pagar 1 lagi. Saya datang, saya bilang, tanggung, bikin 10 saja. Kalau yang namanya cara hidup kamu ini namanya akan menimbulkan sebuah persoalan baru. Pagar kita bukan itu Pak Bu, saya bilang. Pagar kita terbuka. Dengar kiri kanan kita butuh apa. Kalau kamu bisa makan, tetangga kita juga harus bisa makan. Hanya itu aja. Terkadang kan kita semua bagus, tapi kiri kanan kita biarkan dia. Nah, satu hari nanti kamu akan masalah. Kalau kita bersikap seperti itu Pak Bu, saya bilang kita bangun dengan baik. Dan itulah pagar kehidupan kita. Kita pergi pun yang jaga tetangga kita. Dia tahu bahwa kita mempunyai hati seperti itu. Dan anak Tuhan harus seperti itu kan. Kenapa kita kemarin saya datang di beberapa tempat. Ini mendakan misi. Buat apa kita ke tempat-tempat sana? Saya punya istilah. Datang tadi undang. Biasanya bilang pergi tadi antar. Tapi enggak. Kalau kami ini memang datang tadi undang. Tapi pergi diantar. Bahkan ada yang nangis. Buat saya juga jadi mau cepat-cepat pergi. Rasanya hati ini. Ada yang bilang jangan terlalu cepat Pak. Kami masih butuhkan Bapak. Nangis tanyanya itu. Saya kalau ingat ini saja ya. Kita cuma sampaikan isi hati Tuhan. Itulah misi. Kita tidak buat KKR enggak. Kenapa? Karena bukan berarti tidak perlu KKR. Bukan tidak perlu. Nanti mereka yang bikin. Tujuan daripada apa yang dikata kitab ini bersifat amanat agung. Amanat agung tujuannya apa? Menghidupkan orang lain supaya ada kelimpahan. Kalau Anda bicara amanat agung kan ada beberapa kriterianya. Amanat agung itu bicara apa? Visi dan misi. Kata pergi itu misi. Jadikan semua bangsa murid, jadikan semua bangsa. Kata pergi itu misi. Jadikan semua bangsa murid, itu namanya apa? Itu strategi. Ya macam-macam orang punya strategi. Baptis dan ajarkan itu nilai yang harus dicapai. Baptis supaya orang percaya, baru bisa dibaptis. Percaya, baptis, hidup baru. Menjadi anak Allah. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, kita ini udah hidup baru atau belum? Kalau sudah hidup baru jadi anak Allah, tidak sampai sana. Diajar, artinya apa? Kita mau diajar. Banyak orang tanya saya, gimana saya bisa bertumbuh? Gereja kami tidak ada pemuritan. Loh, saya bilang gereja memang tidak ada pemuritan. Kalau sudah besar begitu. Tetapi bukan berarti Tuhan berhenti mengajar kita. Saat waktu kita baca Alkitab, lakukan saja Alkitab, berarti kita sedang diajar oleh kebenaran itu. Jauh lebih baik. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita tidak mengerti. Saya pikir diajar pendeta yang bagus mengajar. Kalau PKS yang ngajar enggak mau. Bukan itu oke, ya, itu tuntunan untuk kita baca. Tetapi maksudnya diajar itu ketika kita baca Alkitab, kita melakukan, berarti kita sedang diajar oleh Roh Kudus. Nah, itulah namanya ketaatan. Pada saat kita melakukan, pada waktunya kita akan melihat hasilnya akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Kalau sudah tumbuh dalam kehidupan kita kelimpahan, ini akan mudah keluar. Tidak usah disuruh. Maka saya bilang sama teman-teman, Anda itu udah bagus. Karena pendeta kan banyak kan. Justru lebih bagus pendeta. Ketika kita sharing Tuhan menyentuh, mereka lebih cepat. Nah, ini misi yang luar biasa. Misi yang kita sana. Aku ingat tahun 2017 Tuhan pakai bahasa kami, lalu bangkit Om Yos almarhum. Begitu dia bangkit, 34 provinsi didatangin. Usia sudah 80 tahun. Waktu itu 77. 80 dia meninggal. 14 negara dia pergi. Itu orang tua. Sekali lagi, itu orang tua.
yang sudah lumpuh, bukan lumpuh, kakinya sudah lemah, kemana-mana pakai kursi roda. Kalau ditanya, Pak, jalan yuk Pak ke Pontianak, enggak bisa lagi, saya sudah mau mati, mau ke surga. Tapi satu kalimat, tanggung jawab amanah agung, dia bangkit. Setelah itu dia meninggal dengan sebuah kondisi yang luar biasa. Saya ceritakan kepada ketua sinode, dia kaget. Begitu ya, dia nggak tahu. Dia hanya tahu Pak Om Yos almarhum itu di akhir hidupnya luar biasa. Saya katakan waktu dia lagi ngalami kerapuhan nggak ada yang tahu. Tapi dalam kerapuhan Tuhan merengkuh dia bangkit kembali lagi. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan. Apa yang kita responi dengan misi ini? Kadang-kadang kita cuma hanya ngeluh dengan diri kita. Saya kan masih sakit. Saya nggak punya duit. Saya masih banyak hutang. Pak, Bu. Kalau itu yang menjadi asumsi kita terlalu egosentris. Kamu tidak tahu tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan berikan kepada kita. Itu namanya amanat agung. Saya akan tutup karena waktu berjalan terus Pak Bu. Ya. Jadi bahwa misi amanat agung itu membawa orang percaya dan taat. Saya kemarin ditanya sama teman-teman, mau bikin KKR enggak? Yang saya mau sampaikan ini di Markus pasal yang pertama ayat 15 berkata begini. Ya, 2 ayat saya bacakan buat Bapak Ibu. Nanti saya sambung sore sebenarnya karena waktu saya nggak bisa selesaikan semua. Ayat 15 berkata, Markus pasal pertama ayat 15, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan ini yang mesti disampaikan. Bangun, jangan cuma tidur. Jangan roh kamu tidur. Kenapa? Di sini dikatakan waktunya sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Yang bisa menolong Bapak Ibu pada akan datang itu persis seperti pada zamannya Nuh. Zamannya Nuh, Tuhan sudah kasih tahu sama Nuh, beritakan bahwa satu hari akan terjadi badai, banjir besar. Maka haruslah siap-siap masuk ke Batra. Itu namanya Batra Nuh. Tapi gak ada yang mau dengar. Nah ini yang saat sekarang Tuhan, beritakanlah Injil keselamatan. Sebab satu hari nanti akan ada goncangan kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Dari ayat 25 sampai 28. Tuhan akan goncangkan satu kali lagi. Beberapa minggu lalu Tuhan kasih saya lihat akan buat sebuah kekejutan. Mungkin kalau kita dengar seperti ini kita masa takut. Apalagi Anda kalau buka TV sekarang media. Waduh kadang-kadang menakutkan juga sih. Tapi ada juga yang macam-macam begitu loh. Tapi bukan buat kita harus jadi takut Pak Bu. Membuat kita harus menjadi apa? Menjadi mengerti. Kalau kita tahu akan ada sebuah goncangan. Tuhan katakan aku sediakan apa? Satu kerajaan tak tergoncangkan. Kerajaan apa? Kerajaan Allah yang tak tergoncangkan Pak Bu. Terus pertanyaannya di mana kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu? Di mana dia carinya? Halo, carinya di mana? Kita lihat carinya Lukas pasal 17 ayat 21. 17:21 berkata, ya. Lukas pasal 17:21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ada di sana. Di mana dia? Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kontras ya. Antara sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Tetapi Tuhan Yesus, sebab sesungguhnya kerajaan ada di sini.
Artinya ada dua dunia yang saling tumpang tindih, Pak. Dunia kehidupan kita itu menjadi dunia yang cemar, kegelapan. Buktinya banyak hal terjadi, seringkali sulit kita mengerti. Nggak ada jaminan loh agama Kristen juga. Ya kan? Nggak ada jaminan. Pendeta sekalipun juga nggak ada jaminan, Pak Bu. Malah menjadi batu sandungan kan. Nah ini dikatakan bahwa kegelapan sedang menguasai. Tapi kabar baiknya apa? Kerajaan Allah juga ada di tengah kehidupan kita. Hanya satu. Percaya kepada apa? Injil. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu apa? Percaya kepada Injil. Mengapa percaya pada Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Nyata kebenaran yang bisa memerdekakan kita dari segala goncangan kehidupan. Dan dia sih mulai dari iman, baru bisa memimpin kita kepada iman. Itu yang dialami oleh siapa? Oleh bangsa Israel. Di masa itu bangsa Israel sedang mengalami terpuruk karena ada ajaran Babel. Datang Elia. Dibilang apa? Kehidupan yang terpuruk harus dibalikkan menjadi kehidupan yang berkemenangan. Mulai dari apa? Kumpulkan semua umat Israel. Buat kebangunan rohani. Cara gimana? Dia bangun mezbah. Kalau Anda baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Dia membangun mezbah. Dia ambil 12 batu. Itu simbolkan apa? Menyimbolkan perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Saat waktu dia menyusun 12 batu. Kemudian dia memotong lembu. Kemudian dia membakar persembahan itu. Dan Alkitab katakan. Anda kalau baca di 1 Raja-Raja pasal 18. Api dari sorga turun. Lalu mereka menyembah, ya Allahku, ya Allahku. Dan saat itulah mereka mengalami sebuah apa? Perubahan hidup. Dia bisa melihat yang namanya kerajaan Allah. Penghalang hidupnya yang menjadi apa? Roh kemiskinan, roh penyakit, roh-roh macam-macam itu. Ya dia kata Baal itu disembelih. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan menuju perjanjian Allah, hidup dalam damai sejahtera. Hari ini saya hanya membawakan satu pesan buat kita semua. Ada di mana kita? Betulkah kita memberi hati Tuhan? Karena ditulis di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-33. Pemusik boleh naik ke atas. Kita baca, saya akan tutup ini. Yeremia 31 ayat ke-33. Tetapi beginilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi Allahku. Tentu kita tidak perlu keluar sana ambil 12 batu. Lalu menyediakan api unggun lalu kita potong lembu. Tapi Tuhan datang kepada bangsa Israel melalui Yeremia bahwa yang diperlukan bukan batunya, yang diperlukan adalah perjanjian Allah ada atau tidak. Jadi kalau kita ingin hidup yang baru bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah, kerajaan tak tergoncangkan, cuma satu, izinkan firman itu dalam diri kamu. Percaya dari hatimu yang dalam. Percaya. Cukup atau belum? Lakukan. Ketika kita melakukan sekecil apapun Pak Bu. Dan itu sedang diajar oleh firman Tuhan itu sendiri. Maka sesungguhnya kita sudah pindah dari dunia kegelapan menjadi kerajaan Allah yang terang. Niscaya penyembahan kita menyentuh hati Bapa. Oleh sebab itu saya katakan Pak Bu, misi Tuhan itu adalah nafasnya gereja. Kalau gereja tidak bermisi,
artinya dia tidak bernafas. Yang ada coba seremonia. Tuhan tegur banyak gereja. Bikin seremonia, acara, rame. Anda mau kita rame? Gampang. Bentar aja kita sediakan acara, pasti rame. Tadi kan kalian lihat itu kan. Kita bikin acara, rame yang datang. Dan kita merasa bahwa kita mengalami kebangunan rohani, is okay. Tapi kalau di sini belum bangun, itu cuma kebangunan emosi saja. Tapi kalau ini terbangun, maka misi akan jalan. Banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari bangkit berdiri. Satu hal yang terindah. Saya ingat kalau saja ada orang yang disentuh Tuhan, misi ini bisa jalan. Maka saya berdoa Pak Bu, hari ini Anda yang hadir di sini maupun di sana, di luar sana. Doakan juga kemarin banyak hamba Tuhan yang kami sharekan. Dan mereka sudah mulai. Hanya satu, setiap daripada kita, bangun. Ya, bangun dulu rohmu. Ketika rohmu bangun, imanmu bangkit. Kristus bercahaya. Kita bisa melihat jiwa-jiwa yang butuh pertolongan. Misi tanpa visi liar. Jadi kita bisa lihat siapa yang kita mau doakan. Mungkin masih ada di antara keluarga kita belum. Catat nama. Visional, visikan, lihat. Dan bilang sama Tuhan. Tuhan, beri aku kemampuan untuk jadi saksi buat dia. Saya tiap hari melihat janji perintah Tuhan 34 provinsi. Tapi September Tuhan tegur saya, kalau kamu tidak jalan 34 provinsi akan kamu lalui pada tahun 2022. Saya hanya terus bisikan, tetapi energi ilahi itu menggerakkan saya. Saya bilang sama istri saya, tidak boleh kita diam, kita pergi saja. Saya tidak tahu mau kemana pergi. Saya datang ke Jakarta ketemu teman-teman. Tiap kota saya datang, kita disambut. Kita sharekan maksud Tuhan itu. Dan mereka berjanji. Mereka akan melakukan. Apa yang Anda lakukan? Bangun jemaatnya. Muridkan jemaatnya menjadi pemurid. Bukan kita bikin acara di luar. Ketemu teman-teman. Saya kasih tahu sama Nya. Injil diberitakan itu sederhana. Bagaimana cara? Lihat di depan kita. Begitu ada AI. Saya tanya, I kenapa kakinya? Oh habis operasi. Oke I bagaimana? Iya ini jalan masih sakit. Baik I kita doa. Selesai aja kok. Ajak doa, mau doa. Padahal bukan agama Kristen. Dia kita doakan. Di taksi di mana kita doakan. Bilang Yesus mengasihi Bapak Ibu. Saya tidak jadikan Bapak Ibu itu agama Kristen. Tapi saya cuma kasih tahu Yesus mengasihi. Nah bagaimana? Kalau sudah disentuh sama Tuhan, berikutnya itu urusan berikutnya. Jangan kita bilang, Pak Bu datang ke gereja ya nanti diberkati. Mimpi kalau dia datang gereja. Orang gereja aja bunuh orang ada dia bilang. Orang gereja kawin lagi juga ada. Wah ke gereja rusak gue katanya. Bukan berarti semua gereja Tuhan. Bawa ke Tuhan dulu. Setelah kita bawa dia ke Tuhan. Dia ngalami perubahan. Dia tanya bagaimana berikutnya. Nah baru kita bicara berikutnya. Berikutnya belajar sama Yesus. Mana Yesus? Ya cari. Kalau di tempat Bapak Ibu ada Yesus. Udah belajar sana. Kalau gak ada yang pasti gereja ada nama Yesus. Dia akan datangi iya. Kan sederhana tuh. Saya sampaikan kepada teman-teman, lakukan itu. Ada beberapa gereja yang kemarin The Last Call datang tuh, dan mereka juga lagi menuai jiwa. Saya semangat sekali. Maka saya kemarin bilang sama teman-teman, yang terpenting adalah kalau rohnya sudah bangun, sadar. Mau kemana kita pergi? Tapi hati-hati loh, orang yang menyadari keadaannya masih ada dua tipe. Satu Yudas, satu Petrus. Tanya samping kiri kanan, kamu yang mana?
Yudas juga sadar bahwa dia salah, tapi dia gantung diri. Petrus sadar dia jadi alat Tuhan. Maka mari saya berdoa, jemaat Sungai Pontianak adalah yang sadar di mana keberadaan dia. Begitu sadar, dia menjadi Petrus, dibangun di atas batu karang. Itu kerajaan Allah yang Allah mau tak dapat menggoncangkan. Haleluya. Sebelum saya tutup Pak Bu, kita naikkan pujian ini sebagai deklarasi kita. Ikrar kita di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa. Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia dan layak disembah. Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia dan layak disembah. Hidupku milik-Mu Tuhan, ku kemuliaan-Mu, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Dia musik mainkan pujian ini Pak Bu, dengarkan baik-baik. Melayani di gereja, di mana saja tidak haram. Tetapi yang dimaksudkan layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, menangkap isi hati Tuhan. Melihat dengan cara Tuhan melihat. Bukan kesibukan kita di atas mimbar, khotbah dan sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi biarlah hidup kita. Biarlah hidup kita ini di mana kita berada. Berbagi hidup kita. Karena di luar sana ada begitu banyak orang. Coba-coba Bapak lepas ini nanti di luar tanya. Pertanyaannya saya seringkali nanya sama mereka. Pak, Bu, pasca pandemi bagaimana keadaan? Keadaan rumah tangga, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, keadaan sosial. Tak satu pun mereka katakan luar biasa. Anak-anak susah diajar Pak Pendeta. Mau suruh sekolah udah gak mau, mereka online terus. Mereka main online. Main apa? Ada yang game online, ada yang judi online. Jadi on mungkin lama. Bagaimana ekonomi? Susah. Bensin naik. Tanya. Saya sampai mau jelasin. Maksudnya saya jelasin hampir kadang mau marah juga. Setiap kita naik taksi keluhannya seakan-akan bangsa kita salah. Bensin naik, ini begini. Saya ingat waktu bulan tahun 97, 98. Kita di Jakarta ya begitu kondisinya. Nah, kita doakan mereka, Pak, Bu. Hidup ini anugerah. Selai rambut pun kalau rontok kita gak bisa kembalikan. Itulah sebabnya kita perlu yang namanya Tien. Yang namanya Allah. Yang namanya Tuhan. Mari satukan iman kita doa. Bukan ngerutu. Tapi mereka mau dengar. Siapa yang bisa nolong mereka? Hanya anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan sibuk dengan dirinya. Nanti anak Tuhan justru yang paling masalah ditanya sama Tuhan. Coba pulang tanya. Di mana-mana. Di gang. Di warung tanya aja. Pak bagaimana kabarnya? Pasti jawabannya tidak ada yang bagus. Dan saat itulah kita bisa jawab. Mari. Saya bisa merasakan. Apa yang Bapak Ibu rasakan.
Tapi saya memang gak bisa nolong Bapak Ibu. Tapi mari kita bersatu hati minta atas. Dia dengar kok nama Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menjawab persoalan kita. Bukan kekristenan, tapi Kristus beritakan. Kalau Tuhan sudah jamah dia, nanti urusan kedua baru kita mentori, kita dampingin dia. Dan itu aja sederhana kok. Mari tangan terangkat, saya akan berdoa. Bapak Surgawi, firman sudah disampaikan. Keterbatasan hambamu untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud isi hatimu ya Bapak. Namun rohmu lebih jelas untuk menjamah setiap hati. Kami sadar ya Tuhan, bahwa misi keilahian Allah adalah amat agung. Menjadikan semua bangsa murid yang memuridkan satu sama lain. Membawa hidup dan hidup yang berkelimpahan. Untuk kedua hal tersebut tidak ada kata lain. Setiap kami harus mempunyai sebuah konsep, yaitu percaya dan taat. Percaya membawa hidup yang baru, taat membawa kelimpahan. Oleh karena kelimpahan di dalam Kristus itulah, sehingga akan mengalir ke kiri dan ke kanan. Pada satu ketika kami akan melihat bahwa ada tuaian besar, Allah dipermuliakan. Bapa, pengurapan-Mu atas jemaat-Mu. Hamba-Mu menyadari yang hadir di sini begitu banyak. Tentu ada persoalan yang digumuli. Sakit penyakit, kuasa kesembuhan, janji Tuhan pasti terjadi. Persoalan rumah tangga, karena Tuhan berjanji itu pun akan terjadi pemulihan. Dengan segala persoalan yang dihadapi, baik ekonomi, baik pekerjaan dan semuanya ya Bapak. Karena Tuhan berjanji, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Hari ini undangan itu juga ada pada kami. Ketika kami percaya, maka kelegaan terjadi kepada setiap yang mendengar. Baik yang hadir maupun yang ada di luar sana. Yang di luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Walaupun kami terpisah, tetapi Allah kami tahu caranya melakukannya. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasih, ibadah kita selesai. Dan kita akan pulang. Sebelum Anda balik, tentu Anda mempersiapkan persembahanmu. Mari ke hadapan Tuhan kita datang. Bapa, hamba memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Persembahan-persembahan yang telah dipersiapkan, pengembalian perpuluhan maupun juga persembahan misi menjadi bagian mendukung perjalanan misi berikutnya yang akan kami jalani di setiap provinsi dan di manapun yang kami belum kunjungi, kami akan datang. Demikian juga jemaat Tuhan yang sakit Engkau sudah sembuhkan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sekarang pulanglah serta membawa berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus atas Anda dan saya, penyertaan Roh Kudus membawa kita dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu.